Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillah. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 135 garis miring PAP titik BUP garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Pemohon. Selamat pagi Yang Mulia. Kacamata hitamnya tuh kenapa tuh? Sebagaimana sudah saya jelaskan Oh, beberapa sidang yang lalu. beberapa waktu yang lalu soal kacamata ya? Ya. Jadi nggak bisa melihat kalau kacamatanya putih? Iya, untuk menahan sinar. Iyalah, silakan. Terima kasih Yang Mulia atas pengertiannya. Baik, perkenankan saya memperkenalkan hadir pada saat ini prinsipal, yakni Insinyur Takem Irianto Rajapono, dan saya sendiri Yafet Risi, dan secara online rekan saya Bram Anggadatama. Terima kasih Yang Mulia. Oke, jadi yang hadir itu ada prinsipal ya, Pak Takem Irianto dan Yafet Yosafat. Siap Yang Mulia. Kuasa hukum ada bawa surat apanya enggak? Surat kuasanya? Sudah dimasukkan Yang Mulia. Sudah dimasukkan? Sejak pertama kali. Ini pemohon, kuasa, sudah tanda tangan semua lengkap. Silakan termohon, siapa yang hadir? Baik Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tim kuasa hukum dari termohon KPU Sabua Raijua perkara nomor perkara 135. Ya. Saya Hani Gracius Gladius Tanamal. Ya. Bersama saya anggota KPU Sabua Raijua Bapak Daud Pao. Ya. Kami hadir secara daring, sementara yang hadir secara luring, sementara yang hadir secara daring hadir mengikuti persidangan ini Ketua KPU Kabupaten Sabua Raijua Bapak Kirenius Paji, kemudian Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Thomas Dahu, dan Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hashim Hasari. Selain saya hadir juga secara daring mengikuti Pak persidangan Hashim ini. sudah jadi ketua atau belum ini? Pak Hashim Asari sudah jadi ketua belum? KPU Anggota RI? Pak. Hah? Anggota Pak. Oh iya. Ya. Silakan, apa lagi yang lain? Yang lain selain saya hadir juga secara daring mengikuti persidangan ini rekan Joshua Victor, kemudian rekan Walidi, rekan Suwit Jayanti, rekan Periati Boru Ginting, rekan Akmal Hidayat, rekan Faisal Wahyudi, serta asisten advokat Suci Askia dan Boy Anjas. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ini surat kuasa juga ya? Benar Yang Mulia. Saya lihat ini sudah tanda tangan semua atau belum ini? Sudah. Ini kok namanya banyak sekali ini. CLA, CPRM, CPLC, CPLCI, itu apa itu maksudnya itu? Mohon maaf Yang Mulia, itu gelar profesional baik sertifikat legal auditor maupun beberapa profesi hukum yang lain Yang Mulia. Kalau nggak ada itu nggak bisa diminta jadi kuasa ya, harus banyak gelarnya begitu ya? Mohon maaf Yang Mulia. Nah, dulu kita nih apa nih melarang pakai banyak-banyak kayak begini nih. Ya sudahlah. Kemudian Bawaslu, siapa yang hadir?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir secara langsung saya Yudi Tagihuma, Ketua Bawaslu Saburai-Jua, Markus Haba, anggota Bawaslu. Siapa yang hadir? Markus Haba. Ya, Markus Haba. Siapa lagi? Saya Yudi Tagihuma, Ketua Bawaslu. Yudi Tagihuma, Siap Yang Mulia. Ketua Bawaslu. Ya. Ada yang lain? Terus yang mengikuti secara tidak langsung Thomas Moritus Jawa, Ya, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, Jonikson Hege, ya. anggota Bawaslu Kabupaten Saburai-Jua, James Fuentuna, anggota Bawaslu Provinsi NTT. Ini yang hadir di sini ada surat tugas nggak? Ada. Sudah diserahkan? Sudah. Ada nggak surat tugas dari Bawaslu? Belum ada diserahkan? Tadi sudah diserahkan di bagian di bawah. Oh, sudah diserahkan bagian bawah, nanti dicek ya. Ya, Nah, kan karena mewakili institusi itu harus ada surat tugas. siap. Mahkamah sudah memutuskan menerima permohonan pihak terkait. Silakan pihak terkait mengambil tempat. Nanti setelah mengambil tempat memperkenalkan diri. Silakan pihak terkait memperkenalkan diri. Kuasa pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBH Pusat PDI Perjuangan merupakan kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai-Jua. Dalam pemilihan bupati. Kalau calon nggak perlu dipilih. Oke, nomor urut Ya. 2. Siapa yang hadir? Untuk yang hadir secara luring, saya sendiri Ricardo Sihura dan rekan saya Bapak Yotben Silitonga. Bentar, saya cek. Ricardo Sura nomor 20 ya. Siapa Siap lagi? Yang Mulia. Bapak Yotben Silitonga. Yobeng Silitonga. Nomor 8. Ya. Oke. Untuk yang daring rencananya prinsipal sama rekan kami Heri Tarigan, Nujul Wibawa dan lainnya. Rencananya itu belum hadir ya? Untuk Kelihatan belum ada ya? belum ada Yang Mulia. Tapi kita sudah daftar kemarin, Mulia. Oke. Ini di surat penerima kuasa itu Simeon Petrus belum tanda tangan. Iya Yang Mulia. Apa penjelasannya ini? Untuk Pak Simeon, Ya. kita sudah konfirmasi kemarin. Mungkin untuk kalau diizinkan di persidangan selanjutnya atau bisa komunikasi dengan panitera untuk tanda tangannya menyusul Yang Mulia. Oke, jadi yang jelas faktanya hari ini Simeon Petrus belum tanda tangan ya. Siap Yang Mulia. Cuman satu, yang lain sudah tanda tangan. Siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Hari ini agenda kita adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Kita akan mendengarkan bersama permohonan yang akan disampaikan oleh pemohon dan diminta pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan dan nanti kami akan melakukan klarifikasi jika ada yang diperlukan dan diikuti dengan pengesahan alat bukti pemohon. Silakan, waktu paling lama 15 sampai 20 menit. Kuasa pemohon dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan permohonan atas nama Insinyur Takem Irianto Rajapono
dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Saburai Jua tahun 2020 nomor urut 3 terhadap KPU Saburai Jua sebagai termohon terkait dengan perihal permohonan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi dapat berkenan bertindak sebagai depositive legislator untuk melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing Bupati terpilih Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Permohonan pembatalan keputusan KPU Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua nomor 153 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Permohonan pembatalan keputusan KPU Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Permohonan pembatalan keputusan KPU Saburai Jua nomor 25 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Coba mic-nya agak didekatkan biar bisa terekam dengan baik. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terkait kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan ya. Demikian pula terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, secara singkat saja disampaikan bahwa pemohon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 nomor urut 3. Selebihnya dianggap dibacakan. Ya. Selanjutnya Yang Mulia perkenankan terkait dengan tenggang waktu juga dianggap dibacakan. Sekarang saya ingin memberi sedikit fokus pada pokok permohonan. Saya akan menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia inti dari permohonan ini. Bahwa sebagaimana diketahui, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan dan yang paling terakhir adalah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020. Bahwa persoalan yang muncul secara konstitusi, hukum, dan moral ketika terdapat fakta menentukan bahwa calon bupati terpilih dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orien Patriot Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 1 Februari bahwa yang bersangkutan memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Bahwa selanjutnya pemohon perlu menjelaskan bahwa persoalan ini, saya lanjut pada halaman 18 Yang Mulia. Silakan. Pada intinya saja, bahwa persoalan ini tidak bisa lagi diselesaikan menurut Undang-Undang 10 2016. Dan karena itu, karena Undang-Undang nomor 10 juga tidak mengatur mengenai tentang siapa termasuk Bawaslu dan bagaimana mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang telah terpilih tetapi terdapat cacat formil di mana dalam perkara akuo calon bupati terpilih adalah warga negara Amerika. Bahwa Undang-Undang nomor 10 2016 juga tidak mengatur tentang pembatalan keputusan KPUD yang diterbitkan secara melawan hukum, konstitusi, dan moral karena sudah lewat tenggang waktu penyelesaian sengketanya. Bahwa
dalam persoalan ini, pemohon tidak mempersoalkan semata-mata terkait dengan perolehan selisih suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon, tetapi juga mempersoalkan penetapan calon bupati, pasangan calon bupati, minta maaf yang mulia. Kemudian hasil rekapitulasi dan terakhir adalah penetapan bupati dan calon wakil bupati terpilih. Bahwa perlu pemohon jelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan itu diketahui belakangan, sehingga patut diduga pada saat proses pendaftaran termohon tidak teliti atau tidak cermat atau tidak sengaja tidak mau tahu persoalan ini, sehingga meloloskan begitu saja warga negara asing menjadi calon bupati yang kemudian terpilih. Bahwa selanjutnya pemohon ingin memberikan sedikit pendasaran normatif dan teoritis terkait dengan permohonan ini di halaman 22 yang mulia. Silakan, halaman 22. Halaman 22, nomor 39. Bahwa untuk itu diperlukan dasar normatif maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atas kekosongan hukum sepanjang terkait perihal gugatan pemohon dalam perkara akuo. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 minta maaf, tentang kekuasaan kehakiman juga menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa sesungguhnya amanat dalam substansi pasal 10 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 di atas adalah bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk menemukan hukum ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Bahwa selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ronald Dawkins terkait dengan penanganan masalah-masalah dalam hal kasus-kasus keras atau hard cases yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang tidak jelas dari undang-undang atau norma maupun presiden. Bahwa Dawkins dalam hard cases berpendapat argument of principle lebih tepat digunakan dibandingkan dengan arguments of policy, karena justru dalam argument of principle lah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi, sosial yang ideal, dan juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum dan keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa jauh sebelumnya Benjamin Cardoso telah mengingatkan dalam hal kesenjangan hukum atau ketiadaan norma adalah tugas hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardoso mengatakan he legislates only between gaps. He fills the open space in the law. His action is creative. The law, which is the resulting product, is not found but made. Oke, yang itu semua yang kutipan-kutipan pendapat banyak ahli itu nanti biar kami baca saja. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya saya ingin masuk langsung kepada kepentingan pemohon yang substantif dalam Itu di halaman berapa di permohonan? Di halaman 6.64 ya? Di halaman Poin halaman 27. Di halaman 29 Yang Mulia. 29. Silakan. Baik.
bahwa akibat dari catat formil dari pasangan calon nomor urut 2, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik wakil bupati terpilih Insinyur Tobias Uli MSI sebagai wakil bupati Saburai Jua, karena calon wakil bupati sebagai bagian dari pasangan nomor urut 2 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan nomor urut 2 di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon nomor urut 2, yakni Dr. Andus Orion P. Riukore dan Insinyur Tobias Uli MSI, harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi. Bahwa selanjutnya pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika pasangan calon nomor urut 2, yakni Dr. Andus P. Riukore, Orion P. Riukore, dan Insinyur Tobias Uli MSI didiskualifikasi, lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak kedua, yakni Dr. Andus Nicodemus Nathanael Rihi Heke dan Yohanes Uli Kale, ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Saburai Jua untuk 2 alasan utama. Pertama, proses dan hasil dari pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, hukum, dan moral, sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih Saburai Jua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum. Kedua, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 tidak dapat serta-merta dialihkan ke pasangan calon nomor urut 1, karena hal itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 2. Bahwa atas cacat formil tersebut di atas, untuk menegakkan konstitusi, pemilu yang bermartabat, yang luber dan jurdil, maka dipandang perlu Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPUD Saburai Jua untuk melakukan pemilihan ulang, suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang? Pemungutan suara ulang, yang mulia. Oke. Nanti bisa dikoreksi. Terus? Saya ulangi, untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 dengan hanya melibatkan pasangan calon nomor urut 1, yakni Dr. Andus Nicodemus Nathanael Rihi Heke dan Yohanes Uli Kale, dan pasangan calon nomor urut 3, yakni Insinyur Takem Irianto Raja Pono dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba. Petitum, yang mulia. Silakan lanjutkan ke petitum. Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam putusan sela menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pemohon. Memutuskan menunda pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Saburai Jua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi, atau memutuskan membatalkan pelantikan jika telah dilantik pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Saburai Jua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. Dalam pokok perkara, Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai depositive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki jurisprudensi atau preseden. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Saburai Jua nomor 152 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Saburai Jua nomor 153 dan seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Saburai Jua nomor 342 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020.
menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum keputusan KPU Saburai Jua nomor 25 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. 6. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Orian Patriot Riokore dan Insinyur Tobias Uli MSI dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020. 7. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Kabupaten Saburai Jua melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan pasangan calon urut nomor 1 yakni Dr. Andus Nikodemus Nitanel Riheke MSI dan Yohanes Yulikale AMD, dan pasangan calon nomor urut 3 Insinyur Takem Irianto Rajapone MSI dan Insinyur Herman Hegi Rajahaba, memerintahkan kepada KPU Saburai Jua untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa pemohon Yafet Risi dan Bram Anggadatama. Terima kasih Yang Mulia, selamat pagi. Terima kasih. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dalam permohonan ini sebetulnya ada 2. Satu, mengarah kepada paslon nomor 2 yang saudara minta dilakukan diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua, meminta agar MK tidak otomatis menetapkan paslon peraih suara nomor 2 sebagai bupati terpilih, tapi melakukan pemungutan suara ulang ya. Siap Yang Mulia. Jadi ada pelurunya diarahkan ke paslon nomor 2, ada pelurunya diarahkan ke paslon peraih suara nomor 2 ya. Terima kasih Yang Mulia. Jangan-jangan gara-gara ini juga Anda ini pikir, wah ini minta ditetapkan langsung, ini kita harus masuk jadi pemohon, kira-kira begitu ya. Siap Yang Mulia, itu yang mendasari pemohon untuk datang ke MK. Oke, ada Prof. Ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya cuma mau mengingatkan bahwa persidangan kita ini walaupun ada yang luring dan daring, itu kelihatan tuh dalam secara daring ini yang main HP terus ini, ya. Tolonglah itu dihormati persidangan kita ini. Jadi kalau mau ada yang penting jangan kelihatan kalau sedang HP-HPan di dalam persidangan walaupun sifatnya online ya. Tolong diperhatikan. Kemudian begini kepada pemohon. Ini kan ada 2 ya. Siap, yang disampaikan. Yaitu tanggal 11 juga, semuanya tanggal 11 ya. Siap Yang dipakai yang sudah diregistrasi CAP ini ya. Yang terakhir Yang Mulia. Yang terakhir ya, CAP. Siap. Semua saya kira sama, terima sama ya. Dari termohon juga sama ya. Yang 11 Maret 2021. Kenapa tidak ditandatangani ini ya permohonannya oleh Pak Yafet? Kenapa tidak tandatangani permohonannya? Nah, tolong dilengkapi semua ya Pak Yafet ya. Terima kasih. Ya, dilengkapi semua tanda tangannya ini. Kemudian saya melihat bahwa untuk bukti, karena ini dalilnya sudah cukup banyak sebetulnya di sini, tetapi bukti-bukti ini nanti tolong pada saat proses misalnya ya, kita tidak tahu nanti pada waktu dilaporkan apa yang akan terjadi untuk permohonan ini, tetapi yang penting adalah saudara sudah mulai menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil saudara. Ya, saya lihat di sini banyak sekali di pokok permohonan saudara ini yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip sebetulnya. Tetapi saya buka di bukti-buktinya memang belum ada di sini ya. Buktinya masih surat penetapan dari KPU seperti itu. Yang ini justru yang penting itu adalah bukti-bukti yang berupa surat atau dokumen-dokumen yang sah seperti itu ya. Itu nanti silakan, nanti kita belum tahu nanti bagaimana hasil dari laporan perkara ini, tapi paling tidak mulai difikirkan untuk menyiapkan hal-hal seperti itu. Izin yang kemudian ya Pak. Ya, terkait dengan bukti sudah ada bukti tambahan yang sudah bukti tambahan sudah ada. Sudah ada tadi karena masalah teknis hingga belum dimasukkan, tapi tadi sudah ada di bawah. Sudah ada. Kalau di sini kan buktinya baru sampai 5 ya, daftar buktinya. Ada baru 8, dokumen Bu. yang terkait dengan permohonan ini kan daftar alat buktinya. Siap. Yang sudah sampaikan ya.
Itu nanti jangan lupa juga dividekan di permohonan supaya gampang untuk mencocokkan antara daftar buktinya dengan kemudian bukti yang saudara ajukan ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, kemudian yang berikutnya tadi saya juga mencoba mengecek untuk KPU ini terkait dengan surat kuasa untuk Faisal Wahyudi itu masih berlaku nggak KTA-nya? Ini kok diurek-urek kelihatannya nih. Faisal Wahyudi tahunnya nggak kelihatan di sini. Coba dicek, Faisal Wahyudi masih berlaku nggak KTA-nya? KTA Pradinya itu. Ya, tolong dicek itu nanti ya. Karena Baik, tidak Yang Mulia. kelihatan tahunnya untuk Faisal Wahyudi, ya. Saya kira itu saja tambahnya. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Yang Mulia Pak Soehartoyo, silakan. Tidak ada, karena apa namanya, ini sudah disampaikan. Sekarang apa namanya, kita akan menetapkan bukti. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P8 ya. Siap Yang Mulia. Ada yang lain? Ada tambahan sampai P10, sudah ada di bawah tadi. Baru diberikan hari ini. Diberikan setelah sidang ini langsung diberikan. Belum sempat diklarifikasi, mungkin nanti di sidang berikutnya saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Penambahan, dan kita sahkan bukti P1 sampai bukti P8. Dengan demikian sidang hari ini selesai, tapi perlu diingatkan kepada yang hadir dalam sidang hari ini bahwa sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Maret 2021 pukul 9.00 WIB. Acaranya hari itu adalah pada tanggal dimaksud menerima dan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Lalu kemudian akan diikuti dengan pengesahan bukti termohon, bukti pihak terkait, bukti Bawaslu, termasuk bukti tambahan tadi yang diajukan oleh pemohon. Sekiranya buktinya banyak, mungkin bisa disampaikan lebih cepat agar kami di Mahkamah bisa melakukan klarifikasi lebih awal. Ya. Baik, Jadi Yang Mulia. pemberitahuan hari ini sekaligus merupakan panggilan resmi dari Mahkamah. Jadi ini sekaligus panggilan resmi bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan 29 Maret 2021 pukul 9 WIB. Dan kepada termohon, kemudian Bawaslu, pihak terkait, tolong berikan jawaban yang komprehensif sehingga kami bisa melihat secara lengkap apa yang terjadi dengan kasus ini, permohonan ini. Ya. Baik Yang Mulia. Ada yang mau ditanyakan? Pemohon? Cukup Yang Mulia. Cukup. Termohon? Cukup Yang Mulia. Pihak terkait? Cukup Yang Mulia. Bawaslu? Cukup Yang Mulia. Cukup. Karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Diinfokan kepada para pihak, termohon pihak terkait dan Bawaslu untuk membawa alat bukti alat bukti dapat diserahkan 1 hari sebelum hari persidangan atau pada hari itu juga sebelum persidangan dimulai. Kami ulangi, kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu,
alat bukti dapat diserahkan 1 hari sebelum hari persidangan atau pada hari itu juga sebelum persidangan dimulai. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 untuk perkara nomor 135 Kabupaten Sabu Raijua telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.